Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Omi Pertiwi dari Prodi Ilmu Komunikasi. Saya di sini ingin menyampaikan sebuah materi psikologi yang bertema sikap. Pengertian sikap. Secara historis, istilah sikap atau attitude digunakan pertama kali oleh Herbert Spencer di tahun 1862, yang pada saat itu diartikan olehnya sebagai status mental seseorang. Kemudian oleh Lark, kesiapan atau set yang terdapat dalam diri individu untuk memberikan respon itu disebut affect atau text attitude. Dan ketika Thomas dan Zanicki di tahun 1918 mengatakan bahwa psikologi sosial adalah studi ilmiah mengenai sikap, maka konsepsi sikap pun telah diterima secara formal dalam dunia pengetahuan. Selanjutnya, puluhan definisi dan pengertian pada umumnya dapat dimasukkan ke dalam salah satu di antara 3 kerangka pemikiran. Pertama adalah kerangka pemikiran yang diwakili oleh para ahli psikologi seperti Louis Thurston 1928, Francis Likert 1932, dan Charles Osgood. Yang kedua, kelompok ini yang diwakili oleh para ahli seperti Kev 1928, Bogardus 1931, Lapierre 1934. Kemudian yang ketiga, menurut mereka konstelasi komponen-komponen kognitif, afektif, dan konatif yang saling berinteraksi dalam memahami, merasakan, dan berperilaku terhadap suatu objek. Manusia dapat mempunyai attitude terhadap bermacam-macam hal. Misalnya bagi kaum muslimin, daging babi adalah haram, tidak disukai dan dianggap kotor. Selanjutnya, ini adalah contoh mengenai sebuah sikap attitude terhadap makanan. Yang A, sikap sosial dan sikap individu. Manusia itu dilahirkan dengan sikap pandangan ataupun sikap perasaan tertentu, tetapi sikap-sikap tersebut dibentuk seiring berkembangnya waktu. Kemudian attitude dapat dibedakan ke dalam attitude sosial dan attitude individual. Attitude sosial menyebabkan terjadinya cara-cara tingkah laku yang dinyatakan berulang-ulang terhadap suatu objek sosial. Attitude individual dibedakan menjadi 2, yaitu attitude individual dimiliki oleh seorang demi seorang saja. Yang kedua, attitude individual berkenan dengan objek-objek yang bukan merupakan perhatian sosial. Selanjutnya, objek sikap dapat merupakan satu hal tertentu, tetapi dapat juga merupakan kumpulan dari hal-hal tersebut. Sikap mempunyai segi-segi motivasi dan segi-segi perasaan. Sikap mempunyai segi motivasi berarti segi dinamis menuju ke suatu tujuan, berusaha mencapai suatu tujuan. Dalam hal ini, sikap juga berbeda dari tingkah laku. Tingkah laku itu hanya merupakan kelangsungan tingkah laku yang otomatis berlangsung dengan sendirinya dan yang bermaksud untuk melancarkan atau mempermudah hidup saja. Yang ketiga, struktur sikap. Struktur sikap terdiri atas 3 komponen yang saling menunjang, yaitu yang pertama komponen kognitif atau kepercayaan. Komponen kognitif berisi kepercayaan seseorang mengenai apa yang berlaku atau apa yang benar bagi objek sikap. Yang kedua, komponen afektif atau emosional. Komponen afektif menyangkut masalah emosional subjektif seseorang terhadap suatu objek sikap. Komponen konatif atau perilaku. Komponen perilaku dalam struktur sikap menunjukkan bagaimana perilaku atau kecenderungan berperilaku yang ada dalam diri seseorang berkaitan dengan objek sikap yang dihadapinya. Baiklah, yang berikutnya yang keempat, pembentukan sikap dan pengubahan sikap. Beberapa faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap adalah yang pertama, pengalaman pribadi. Secara umum,
Pembentukan dan pengubahan sikap dapat terjadi melalui 4 cara, antara lain adaptasi, diferensiasi, integrasi, dan trauma. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya sikap antara lain yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Kemudian yang B, pembentukan dan perubahan sikap. Pembentukan sikap tidak terjadi dengan sendirinya, akan tetapi pembentukannya senantiasa berlangsung dalam interaksi manusia dan berkenan dengan objek tertentu. Faktor-faktor lain yang turut memegang peranannya ialah faktor-faktor internal di dalam diri manusia itu, yakni selektivitas sendiri, daya pilihnya sendiri, atau minat perhatiannya untuk menerima dan mengolah pengaruh-pengaruh yang datang dari luar dirinya. Itulah materi yang dapat saya sampaikan tentang sikap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.